Rekan Dakta pukul 14.04 waktu Indonesia Barat, saya Teta Toso bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan tema pelayanan KTP elektronik dan IKD di Kota Bekasi. Sudah hadir dengan narasumber kami, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Pak Taufik Rahmat Hidayat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Kabar sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ditemani penyidik pegawai negeri sipil di Sdukcapil Kota Bekasi, Bapak Sutisna. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak? Alhamdulillah. Pelayanan iktp, KTP elektronik dan juga IKD memang penting ya, Pak ya, apalagi untuk dokumen kita, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bagaimana di Kota Bekasi sudah mengakomodir semua ini, Pak? Baik, rekan Dakta, pendengar sekalian yang berbahagia, warga Kota Bekasi, kami dari Disdukcapil Kota Bekasi kali ini akan menyampaikan, karena memang ternyata trending KTP elektronik ini di masyarakat masih selalu menjadi yang topik utama. Yeah. Saya perlu menjelaskan dulu pertama bahwa layanan KTP elektronik itu adalah layanan dasar. Jadi seluruh warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah dan pernah menikah itu wajib ya memiliki nomor induk kependudukan dan selanjutnya melakukan perekaman KTP elektronik. Data dalam KTP elektronik itu terdiri dari identitas penduduk ya dalam bentuk biodata ditambah dengan data biometrik. Biometrik itu terdiri dari iris mata, sidik jari, tanda tangan ya dan face foto, jadi foto wajah dari setiap warga masyarakat. Nah, itu merupakan alat ukur bagi identitas setiap penduduk ya untuk membuktikan keabsahan setiap penduduk yang ada di Indonesia. Kita tahu mungkin seringkali tim DVI pada saat ada kejadian luar biasa, entah itu kapal jatuh, entah itu bencana alam dan lain sebagainya, itu menggunakan sidik jari, menggunakan data dari biometrik yang diambil pada saat warga itu telah melakukan perekaman. Makanya ini wajib hukumnya. Nah, di Kota Bekasi saat ini kami di Sdukcapil untuk layanan perekaman KTP elektronik itu sudah melakukan proses pendekatan titik layanan. 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi itu sudah bisa melakukan proses perekaman KTP elektronik. Jadi nggak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor dinas atau ke kecamatan, cukup di kelurahan setempat sesuai dengan domisili. Ya, itu setiap anak yang sudah berusia 17 tahun itu bisa langsung melakukan perekaman dan nantinya mendapatkan KTP elektronik. Biasanya warga itu mencatatnya, mengingatnya ketika ulang tahun yang ke-17. Nah, itu. Nah, tapi di luar itu kami juga melakukan program jemput bola secara langsung kepada adik-adik kita yang ada di sekolah menengah atas atau itu juga di kejuruan. Melalui program kita punya layanan mantel gadis, perekaman KTPL bagi pemula di sekolah. Ini adalah upaya progresif dari kami melakukan pendekatan layanan dengan kami mendatangi. Jadi kita kerjasama dengan SMA, SMK yang ada di Kota Bekasi untuk juga melakukan perekaman. Nah, bagi adik-adik yang berusia 16 tahun atau lebih, itu sebetulnya sudah bisa dilakukan perekaman. Nah, ini kadang-kadang yang belum banyak diketahui. Ya, harus 17 dulu harus 17 dulu, padahal tidak. Ketika dia 16 tahun 1 hari pun, itu sudah bisa dilakukan perekaman. Nah, tetapi cetak KTPL-nya nanti bisa didapatkan ketika tepat yang bersangkutan berusia 17 tahun. Jadi ini merupakan proses yang bisa dilakukan lebih cepat, lebih awal perekamannya. Jadi nanti ketika 17 tahun ulang tahun itu tinggal datang ke Disdukcapil untuk mengambil KTP elektroniknya. Prosesnya nggak lama ya, Pak? Nggak lama, kalau untuk tinggal cetak itu 5 menit udah bisa didapat. Tapi kalau perekaman, kita ada yang namanya dalam proses perekaman itu setelah mengambil foto biometrik, kemudian cek data, itu datanya kan kita upload ke sistem database nasional di Kemendagri, kemudian menunggu yang namanya status print ready record.
Nah, menunggu status print ready record itu biasanya antara 5 menit, tapi bisa sampai berjam-jam. Karena juga ini tergantung dari sistem nasionalnya. Ketika penunggalannya ternyata pernah mungkin yang bersangkutan ini punya NIK ganda atau pernah pindah tapi tidak berlapor dan lain sebagainya, ini kan ada kendala biasa dalam database. Nah, itulah yang sehingga menjadi seringkali warga, saya ngerekam nunggu udah berjam-jam nggak jadi-jadi. Padahal bukan kami yang menentukan itu, tapi pusat, sistem database nasional yang dikelola oleh Kemendagri di dalam servernya, itulah yang menentukan apakah si data ini siap untuk dicetak atau tadi istilahnya print ready record atau ternyata ditolak. Karena bisa juga setelah nunggu berjam-jam bahkan sampai 1 kali 24 jam ternyata itu ditolak karena biasanya ada duplikat NIK. Jadi yang bersangkutan punya data lain seperti itu. Jadi bisa dimungkinkan seperti itu. Jadi itu mungkin untuk pemula, ya makanya kita bilang pemula. Nah, KTP ini saat ini kita tahu bahwa hampir semua kebutuhan warga masyarakat itu selalu berkaitan dengan NIK dan KTPL. Kita juga perlu mengingatkan bahwa KTPL ini distribusi keping belangkonya itu bukan milik daerah, tapi itu merupakan distribusi langsung dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri. Sehingga kita di seluruh Indonesia ini kuotanya dibatasi oleh Kemendagri. Tidak bisa semudah andaikan kita menyediakan sendiri KTPL itu, sehingga di Kota Bekasi cetak KTPL itu yang menjadi prioritas adalah bagi yang perekaman baru, bagi yang tadi pemula, itu prioritas. Tetapi kalau bagi warga yang menghendaki cetak ulang itu bisa karena hilang, rusak, pindah, atau juga perubahan biodata, itu biasanya kami lakukan sistem kuota antrian. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin beberapa waktu lalu juga sempat viral di medsos kan, di salah satu kecamatan yang salah satu influencer itu komplain karena katanya harus nunggu berhari-hari mengulang lagi antrian karena tidak kebagian antrian. Ya karena tadi kami juga harus mengatur distribusi yang diberikan. Jadi distribusi itu kalau kami perlu gambarkan sekarang ini, setiap hari itu kami distribusikan di seluruh Kota Bekasi itu hampir 750 keping belangko. Itu jangan dilihat satu harinya, tapi dilihat dalam 1 bulannya. Nah, itu hampir 21.000. Sementara kadangkala kita juga menerima distribusi dalam 1 bulan itu di bawah 20.000. Sehingga kalau tidak kita atur sedemikian rupa, kita defisit. Nanti kalau defisit kejadiannya seperti beberapa tahun lalu, belangko kosong, ya kan? Akhirnya warga dikasih kertas selembar kan seperti itu. Kita tidak menghendaki itu. Nah, disinilah peran adanya aplikasi identitas kependudukan digital sebetulnya, Mbak. Jadi ketika warga yang merasa KTP-nya khawatir hilang, kalau sudah aktivasi IKD, nggak perlu lagi bawa-bawa KTP kemana-mana. Karena handphone udah ada tuh KTP IKD-nya. Nah, dan IKD ini juga sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 72 tahun 2022 ini menjadi representasi yang sama fungsinya dengan KTPL dalam bentuk belangko. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada lembaga layanan yang menolak IKD, justru berarti lembaga itu tidak memahami ya bahwa kriteria KTPL yang belangko dengan IKD itu justru lebih valid IKD karena apa? IKD ini langsung ditarik dari database server nasional. Jadi bukan lagi hasil cetak. Kalau KTPL kita sering juga ada ketemu misalnya tiba-tiba nih Pak Sutisna sebagai penyidik seringkali nemukan tiba-tiba belangko KTP-nya itu atas namanya mungkin si Taufik gitu ya. Tapi begitu kita tapping, beda lagi biodatanya punya orang lain. Karena tadi namanya barang cetakan itu bisa entah itu mungkin dengan
teknik cetak ulang atau apa, jadi tidak valid. Nah, tetapi kalau kita pastikan dengan identitas kependudukan digital, karena langsung diambil dari server database nasional, maka data itu tidak bisa disalahgunakan oleh orang yang bukan pemiliknya. Jadi itu posisinya saat ini di Kota Bekasi. Nah, jadi kita berharap warga Kota Bekasi itu bisa memahami bahwa KTPL itu tidak kami distribusikan secara gampang aur-auran khususnya untuk yang cetak ulang karena tadi kami harus mengatur kuota yang diberikan oleh Kemendagri. Tapi juga kami mengatur juga menurut kami sekarang sudah banyak cara orang mau cetak ulang KTPL. Dari kalau kita hitung 100% KTPL cetak ulang misalnya dalam 1 tahun, kami itu rata-rata hampir 200.000 cetak ulang KTPL dalam 1 tahun itu 65% sampai 70% diantaranya itu hilang dan rusak, Pak. Jadi mengeluh hilang, ya cukup dengan bikin surat keterangan hilang polisi kan, gratis cetak ulang lagi. Nah, rusak biasanya karena disimpan di dompet. Kelipet, kedudukin, akhirnya tulisannya ada yang copot, kemudian ada yang patah, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kami membuka kuota itu, kami punya aplikasi e-open di www.e-open.id. Nah, di sana itu kami ada menu Dantain Patriot, ya itu daftar antrian online, pelayanan terintegrasi on the spot di kecamatan. Di sana kami siapkan kuota di setiap kecamatan itu untuk KTP hilang, rusak, kemudian untuk KTP perubahan biodata, dan untuk KTP pindah penduduk. Nah, 3 hal itu kami siapkan. Dalam setiap hari itu kuotanya sekitar 30 kuota yang dibagi masing-masing 10. Kalau dilihat 10-nya di setiap kecamatan sedikit. Iya, benar. Tapi kalau dihitung sekota Bekasi, itu hilang rusak saja sudah 120. Ditambah di mall pelayanan publik dan gerai pelayanan publik, kami juga buka ada namanya Motekar Bersahaja. Mohon KTPL sekarang diberikan sehari jadi. Itu bisa ditunggu juga untuk layanan hilang rusak juga. Di sana masing-masing mall itu 50 kuotanya, jadi lebih ada 100. Iya, lebih banyak karena kan itu untuk melayani sekota kan. Mall pelayanan kan untuk sekota. Jadi sudah 220. Itu totalnya. Kemudian di dinas, sekarang juga kita baru launching kemarin tanggal 17 November, kita punya yang namanya Loper KTPL, Loket Pengambilan Mandiri KTPL. Itu juga kuotanya kita siapkan di e-open, itu juga ada 50 kuota per hari, jadi sudah 270 per hari yang harus didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hilang rusak saja. Nah, dikalilah tadi 30 hari, karena kita juga hari malam Sabtu, kita juga buka layanan malam hari, ya itu juga di kantor dinas, kemudian hari minggunya kami juga buka di CFD, jadi totalnya dalam 1 bulan itu, kalau 300 dikali itu udah 9.000, Mbak. 9.000 belangko KTP hanya untuk hilang rusak. Iya, belum yang... itu di luar yang rekam baru dan karena perubahan biodata dan lain sebagainya. Jadi, alangkah besarnya, kalau dilihat itu dan dibandingkan dengan tadi distribusi yang sekarang itu apalagi semakin akhir tahun itu biasanya semakin sedikit, menipis, kami kan harus betul-betul mengatur. Nah, ini yang harus dipahami, makanya sekarang IKD lah solusinya. Jadi kalau udah dapat cetak ulang, IKD-nya langsung kita wajibkan aktif, sehingga nanti kita sarankan udah KTP-nya simpen di rumah. Kemana-mana bawa handphone aja, karena orang Indonesia kan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan gitu. Jadi ini sebetulnya solusi juga bahwa IKD nggak mungkin hilang, karena handphone tuh lebih dijaga. Orang ternyata apa? Peristiwanya kan 9.000 itu mungkin per bulan itu rata-rata 70% diantaranya hilang. Yang rusak tuh sekitar 30%. Berarti kan nggak ketakutan dia kehilangan dompet, kehilangan KTP. Tapi coba kalau handphone hilang. Wassalam. Wow, udah wassalam semua. Nah, makanya itulah sekarang kami di Sukcapil mengajak warga Kota Bekasi melakukan aktivasi identitas kependudukan digital itu supaya tadi KTP, kartu keluarga, bahkan akte kelahiran itu sudah langsung melekat. Jadi dibawa kemana-mana.
Berarti satu IKD untuk beberapa dokumen gitu, Pak? Iya, betul. Kartu keluarga kita sudah ada di situ, biodata penduduk kita ada di situ, KTPL kita ada di situ. Kalau update, kalau akte kelahiran yang sudah tanda tangan elektronik itu per 2019, itu juga sudah ada di sana. Jadi semua sudah terintegrasi dalam satu identitas kependudukan digital itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sekarang harus bawa kakak kemana-mana, KTP kemana-mana, kan kertas-kertasnya kan repot ya. Tapi kalau ketika ini berjalan, IKD sudah digunakan, tinggal dibuka saja, tinggal ditunjukkan. Kalau memang mau berbagi pun, berbagi secara QR. Oh, ada barcode-nya. Ada barcode-nya, jadi ada QR-nya yang nanti di-scan, dan scan itu nanti tercatat dalam log. Jadi nggak sembarangan, misalnya saya membagikan karena Pak Tisna butuh KTP saya misalnya, nanti Pak Tisna scan tuh QR saya dengan aplikasi KD-nya Pak Tisna, itu nanti ada lognya bahwa NIK saya, KTP saya diakses oleh NIK milik Pak Tisna. Jadi itu sudah sedetail itu di IKD itu. Nah, termasuk dalam IKD itu saat ini juga sudah dibuka layanan online. Ya. Layanan online itu kan misalnya untuk buat akte kelahiran, buat akte kematian, buat update KK, kemudian untuk membuat surat pindah, keterangan pindah, itu sudah ada di dalam IKD. Jadi nggak perlu lagi warga sibuk-sibuk harus datang ke kantor kelurahan bikin akte lahir misalnya, cukup aja dari IKD di input, nanti langsung dikirim ke email. Ini sudah sejauh ini, jadi IKD ini perkembangannya sebetulnya sudah memudahkan gitu. Tinggal bagaimana, makanya di dalam kesempatan ini rekan Dakta dan warga Kota Bekasi kita berharap bisa memahami nih konteks ini nih sangat sudah sejauh ini IKD. Kalau memang nanti ada yang masih meragukan, ya nanti malah rugi sendiri, karena misalnya ketika anak lahir harusnya bisa dari IKD datang ke kantor kelurahan, kan harus ada ongkos, nunggu dan lain sebagainya. Padahal kalau dengan IKD ya tinggal dari mana aja kita bisa isi. Itu seperti itu. Jadi dan memang di balik itu kami tahu, kami sadar sekarang juga ada pemanfaatan negatif terhadap IKD ini. Sebagaimana kita sering mendengar adanya korban-korban penipuan melalui IKD. Nah, kewaspadaannya yang perlu dijaga adalah bahwa kewajiban setiap warga negara itu adalah melaporkan update data kependudukan, tapi juga harus menjaga data kependudukan itu. Karena hanya kita yang bisa menjaga, ya, bukan lagi pihak lain. Karena pihak lain itu bisa saja di Sdukcapil sekarang misalnya sudah tidak memiliki database penduduk. Yang punya tuh cuman di Kemendagri misalnya. Data ini sudah dijaga di sana secara digital. Tetapi kita kadang lupa. Kita butuh misalnya untuk ke perbankan atau mau daftar haji atau daftar umroh, kakak di fotokopi, akte lahir di fotokopi, KTP di fotokopi, di tukang fotokopi ternyata mungkin ada yang salah fotokopinya atau mungkin kelebihan fotokopinya. Akhirnya dibuanglah sama tukang fotokopi, dipungutlah sama orang yang tidak bertanggung jawab. Di situ NIK kita ada, foto kita ada, alamat kita lengkap, tanggal lahir. Bahkan kalau di KK itu ada nama ibu kandung. Nah, coba bisa dibayangkan. Sekarang ini udah, dulu mungkin 2-3 tahun lalu, kita sering beli gorengan, bungkusnya itu kartu keluarga. Iya. Kalau sekarang jarang boleh dibilang, Mbak. Karena apa? Itu pencoleng-pencoleng, mereka nyari sekarang kakak-kakak yang jatuhan itu. Karena apa? Bisa dimanfaatkan. Kemarin baru saya dapat laporan. Ada seorang ibu, dia pemilik rekening di salah satu bank, tiba-tiba rekeningnya terblokir oleh bank itu sendiri. Karena apa? Karena by system ada yang meretas dengan menggunakan nama ibu kandung si ibu tersebut. Dari mana coba taunya? Dari kakak kan? Dari kakak kan? Nah, dari kakak itu kemungkinan besar, ya tadi, karena ibu itu mungkin sempat fotokopi kakaknya. Jatuhlah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan kenal mungkin nih orang. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita waspadai dan kita ingatkan kepada seluruh warga Kota Bekasi. Dan tidak sedikit pengaduan-pengaduan yang masuk
dalam hal pemanfaatan identitas ini kita coba tangani, kita coba telusuri dengan tim PPNS kita, ternyata ya ujungnya itu endingnya adalah adanya kelalaian memang. Kelalaian dari penduduk itu sendiri terhadap penjagaan identitas dirinya sendiri. Jadi itu. Dan mungkin yang paling penting juga dalam hal pelayanan Adminduk ini untuk KTPL, apalagi kita saat ini sudah membuka tadi sedemikian besar ruang buat warga, jangan lagi pernah mempercayakan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita sebut bahasa lazimnya ya calo. Karena kalau udah masuk ke calo, nanti dicaloin, dipungli, ruginya sendiri gitu kan. KTP kita juga bisa difotokopi dulu sama yang bersangkutan. Kami pernah menemukan beberapa kali dengan tim penyidik itu, dalam database ada yang seorang gitu kan, warga Kota Bekasi itu, KTP-nya tuh setahun sampai dicetak 4 kali. Jadi kan kebayang kan, iya, kok bisa sampai 4 kali nih satu orang nyetak KTP. Padahal satu aja nggak habis gitu kan. Iya, benar. Ternyata usut punya usut, yang bersangkutan ada yang memanfaatkan. Itu KTP itu satu lembar, kalau dipinjol itu bisa 2 juta harganya. Iya. Nah, 2 juta itu kan dengan satu lembar KTP. Jadi kalau 4 KTP 8 juta, Mbak. Iya. Sementara yang dikejar-kejar yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan sendiri tidak merasa. Iya. Karena tadi ada pihak lain. Karena mungkin begitu kita telusuri, yang bersangkutan pernah nitip tolong cetakin KTP sama calo. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi kalau kita percaya sama calo itu hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa calo bisa memainkan peran KTP kita yang dimanfaatkan 2 juta lumayan. Iya, kita yang dikejar. Nah, yang dikejarnya kan kita. Jadi itulah suka duka dalam proses pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTPL yang harus sama-sama kita pahami, harus sama-sama kita waspadai bahwa di balik setiap data yang kita pegang ada tanggung jawab selain kita harus mengupdate datanya terus-menerus sesuai dengan peristiwa yang terjadi, tapi juga harus kita menjaga jangan sampai data kita bocor ke tangan orang lain, karena kalau ada dampak yang rugi maka kita sendiri. Seperti itu. Baik. Pak Kadis, apakah semua warga Kota Bekasi sudah terlayani di IKD ini ataupun juga sudah memperbaharui gitu? Ya, sekarang ini kita target identitas kependudukan digital itu adalah 30% dari total wajib KTPL. Wajib KTPL kita itu kurang lebih jumlahnya sampai dengan 2025 ini 1,8 juta jiwa. Jadi ada kurang lebih 500.000 yang harus kita kejar. Ya, 450.000 itu harus kita kejar 30%. Nah, saat ini yang sudah melakukan aktivasi di Kota Bekasi itu mencapai 300.000 jiwa. Jadi memang belum 30% dari target nasional, tapi 300.000 jiwa ini kalau di Jawa Barat kami pastikan ini masih paling banyak jumlahnya ya dari kuantitasnya. Walaupun persentasenya memang kita masih di bawah beberapa kabupaten kota yang jumlah penduduknya sedikit gitu kan. Nah, tapi memang ini kita terus bekerjaan dengan kepentingan masyarakat, tapi juga kita tingkatkan kesadarannya. Dan kita ingin supaya warga juga paham betul bahwa dengan IKD itu semuanya bisa terselesaikan, misalnya kendala hilang rusak juga bisa berkurang. Karena KTP bisa utuh tuh ditaruh di rumah aja kan gitu. Kalau yang punya berangkas taruh aja di berangkas. Aman, udah nggak bakal ada lagi. Karena apa? KTP pasti ada di handphone seperti itu. Dan selain itu kami juga memang sekarang terus mengejar target untuk perekaman. Perekaman KTPL kita targetnya di tahun ini sudah tercapai di angka 99,4%. Masih ada kurang 0,6% dari total 100%, kurang lebih ada 20 ribuan lagi anak yang sedang kita kejar nih ya sampai akhir tahun. Mudah-mudahan sekarang terus berjalan, kita juga melakukan jemput bola, terus kita juga membuka layanan di semua kelurahan
Ini bisa mempercepat proses penyelesaiannya seperti itu. Baik. Kita jeda sejenak, Ya. Pak Kadis, Pak Sutisna, dan kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami pelayanan KTP elektronik dan IKD di Kota Bekasi. Nah, untuk masyarakat yang ingin memperbaharui ataupun ingin ada IKD-nya di handphonenya, semuanya bisa terintegrasi satu kesatuan, nggak perlu bawa-bawa lagi kertasnya. Seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Kadis? Silakan. Ya, baik. Rekan Dakta sekalian, warga Kota Bekasi, untuk aktivasi identitas kependudukan digital itu, kami pertama adalah pastikan warga memiliki Android atau iOS ya. Jadi Android atau iOS itu nanti download di Play Store ataupun di App Store dengan nama aplikasinya Identitas Kependudukan Digital. Nah, itu resmi milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Nanti bisa dilihat di developernya. Jangan percaya sama IKD yang bentuknya link, karena kami tidak pernah membagikan link-link IKD yang selama ini dipakai penipuan kan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pastikan setelah download maka warga bisa melakukan aktivasi. Aktivasinya itu memang harus di hadapan petugas ya, atau harus bertemu dengan petugas, karena untuk verifikasi akhir itu ada QR yang harus di-scan oleh kita dalam proses aktivasinya. Nah, nanti terkoneksi dengan email yang ada di handphone. Jadi seperti itu. Makanya kami melakukan layanan aktivasi identitas kependudukan digital ini di seluruh titik layanan. Di kantor dinas bisa, di kantor kecamatan bisa, di kantor kelurahan bisa. Tapi juga kami menyediakan saat ini yang layanan secara online-nya itu melalui layanan Zoom Meeting Anda Sultan. Nah, kita punya namanya program Anda Sultan atau layanan daring konsultasi dan pengaduan. Nah, Anda Sultan ini berbasis Zoom, bisa diakses di website kita disdukcapil.bekasikota.go.id. Nanti di menu pelayanan publik itu ada submenu pengaduan dan konsultasi. Di situ di dalamnya ada Anda Sultan, tinggal diklik. Itu langsung terkoneksi dengan Zoom Meeting kita. Pastikan saja di handphone atau di PC kita sudah punya aplikasi Zoom-nya. Itu nanti terkoneksi dengan petugas kami langsung. Dan nanti akan dipandu untuk aktivasi identitas kependudukan digitalnya. Jadi kalau yang repot untuk datang ke kelurahan, ke kecamatan atau ke dinas, bisa menggunakan layanan Zoom ini. Dan itu semuanya dipastikan memang harus menggunakan email yang terkoneksi dengan Android atau iOS-nya sendiri. Jadi jangan menggunakan email yang tidak terkoneksi, karena nantinya ada verifikasi 2 tahap yang masuknya ke email di handphone. Sehingga nanti linknya itu baru dibuka, kemudian nanti setelah scan QR itu linknya masuk, dibuka, kemudian nanti kita disuruh login. Setelah login, merubah password. Jadi itu tahapannya memang seperti itu. Jadi jangan khawatir juga kalau IKD hilang. Itu pertama kita sudah gunakan password dalam IKD itu, dan laporkan segera langsung ke Dukcapil bahwa misalnya saya hilang handphone. Itu nanti bisa langsung dinonaktifkan oleh petugas kami. Nah, untuk itunya kami punya akses prosesnya itu di 168, itu Halo Dukcapil, itu berlaku nasional. Itu bisa digunakan untuk kalau tadi hilang IKD, langsung saja itu 168, nanti secara nasional itu bisa dilakukan oleh petugas di Dukcapil untuk langsung menonaktifkan gitu. Tapi nanti juga ketika aktivasi baru tentunya harus mengulang, memang ketemu lagi dengan petugas seperti itu. Kenapa harus melalui petugas nih, Pak? Karena bahan verifikasinya itu adalah berbasis dari aplikasi database nasional yang dimiliki hanya oleh Dukcapil. Itu, Mbak. Jadi nanti ada QR itu yang memverifikasi biodata kita. Jadi ada status, nanti gini, tahapannya itu kalau kita aktivasi IKD itu setelah download, kita mengisi data, kemudian kita ada selfie, Mbak. Foto selfie itu nanti diupload. Nah, ketika sudah diupload, kita scan QR,
di sana ada proses AI face recognition yang nantinya akan memastikan bahwa data, foto itu sesuai dengan biometrik yang kita minta untuk diakses melalui IKD tersebut. Jadi itulah tahapan itu kenapa harus ada scan QR oleh petugas, dan yang bisa mengeluarkan kan memang hanya petugas di Dukcapil seperti itu. Baik. Ini kan juga ada modus-modus nih Pak yang ngaku-ngaku petugas kemudian mengasih link. Nah, ini edukasi kepada masyarakat seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kita sudah siapkan, makanya ini saya juga bawa tim penyidik pegawai negeri sipil kami di Dukcapil, Pak Tisna. Jadi bahwa memang pertama kita punya sebuah proses kalau ada keluhan yang sifatnya merugikan, tadi bisa langsung ngadu ke 168, itu dia disampaikan pengaduannya. Nah, atau memang kalau tidak, melalui tadi aplikasi Anda Sultan yang berbasis Zoom atau duduk mesra yang ada di aplikasi e-Open. Tadi di e-Open itu juga ada yang namanya duduk mesra, pengaduan Dukcapil melayani masyarakat. Itu adalah akses untuk melakukan pelaporan yang nantinya ditangani langsung oleh tim PPNS kami. Nah, ini mungkin Pak Tisna bisa menyampaikan juga terkait dengan proses-proses yang sudah kita tangani terkait IKD maupun KTPL. Silakan Pak Tisna. Silakan Pak Tisna. Baik, terima kasih rekan Dakta, kasih yang berbahagia. Banyak yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Bekasi terkait tentang KTPL dan IKD. Nah, ini terlebih dengan IKD, banyak yang merasa tertipu dengan IKD dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai dinas Dukcapil dimanapun berada. Mereka selalu mencari kesempatan kepada warga yang sepertinya mereka tahu kebingungan warga ini tentang adanya KTPL, terlebih dengan pemerintah pusat dengan diterbitkannya aplikasi identitas kependudukan digital yang ada di HP. Kesanggihan sekarang ini dengan pemerintah menyiapkan tersebut, ada yang lebih canggih lagi. Mereka bisa mengungkit sistem yang ada di pemerintahan. Jadi kita telah banyak mendapatkan informasi bahwa banyak yang warga ditelepon ataupun diinformasikan ada petugas di Dukcapil yang akan memberikan layanan IKD. Nah, ini dengan kejadian-kejadian yang sudah ada, kami di Dukcapil dengan atas perintah dari Kepala Dinas Dukcapil melakukan penelusuran. Memang terakhir ada beberapa kita mendengar, ada di berita juga, dan Kepala Dinas juga mendapatkan keluhan ataupun laporan dari warga. Ini pernah terjadi di Kecamatan Jati Sampurna. Mengaku petugas dari Dukcapil melakukan registrasi IKD, akhirnya dengan siasat para pelaku ini, semua database yang ada di HP-nya ya terindikasikan bahwa IKD-nya bermasalah. Akhirnya mereka dengan dengan informasi yang mereka lakukan ini, dengan memberikan identitas nik KTP-nya, akhirnya semuanya data mereka terupdate oleh para pelaku ini, dan hingga mereka mempunyai m-banking pun terserap. Dulu terakhir Jati Sampurna hampir dana 64 juta. Itu yang terserap diambil oleh para pelaku tersebut dengan mengaku petugas dari Dukcapil. Jadi kita melakukan penelusuran dan juga kita langsung koordinasi dengan para petugas layanan, para pegawai yang ada di kecamatan. Kita konfirmasi bahwa benar enggak ini warga telah dilakukan penipuan oleh para pelaku yang mengaku di Dukcapil melakukan pelaksanaan tentang IKD. Benar, kami datang ke sana, memang ada keluhan dari warga bahwa IKD-nya atau HP-nya telah diretas ataupun telah diberikan kesempatan diambil datanya, akhirnya mereka tertipu dengan dananya yang di m-banking tersebut diserap oleh para pelaku. Kami selain itu juga banyak laporan pengaduan, baik keluhan warga tentang masalah KTP berbiaya ataupun adanya pungli, dan juga keterlambatan dari proses-proses. Bapak Kepala Dinas selalu sigap, selalu merespon, tidak terlibat, tidak dari masalah orang warga lapor. Ada
yang melakukan keluhan melalui medsos yang selalu aktif Pak Kadis dalam Facebooknya, keluhan dari warga selalu merespon Pak Kadis untuk selalu kami tim EPSS bergerak untuk penelusuran. Contohnya apabila ada kejadian pungli salah satu pegawai yang mencari kesempatan ataupun karena ada kesempatan dari warganya, warganya mungkin merasa sibuk di tempat pekerjaan ataupun apa, akhirnya meminta bantuan pada ya istilahnya tadi sebutkan lebih dari jasa ataupun pengurus RT, mohon maaf ini pengurus RT, karena mereka kesibukan akhirnya para warga menitipkan pekerjaan dan terjadilah di sana kemungkinan walaupun mereka akhirnya tidak pernah meminta sebenarnya, cuman kemungkinan mereka menggunakan jasa layanan menyuruh orang lain ya otomatis mungkin mereka menyebutkan angka, akhirnya ya terjadinya pungli. Nah, kami selalu memberikan penanganan apabila ada laporan tersebut baik melalui medsos ataupun langsung ke Disdukcapil, apapun tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis adanya duduk mesra ataupun Anda Sultan, keluhan atau konsultasi, mereka juga melakukan di situ. Kami selalu terus sigap dengan surat perintah yang diberikan oleh Pak Kadis, kami melakukan penelusuran, pengecekan adakah keterlibatan antara biro jasa dengan pegawai Disdukcapil yang diperlakukan Pak Kadis melalui di kecamatan ataupun kelurahan. Kami melakukan penelusuran dan apabila terjadi benar adanya keterlibatan dari para pegawai Disdukcapil yang ada di kecamatan maupun kelurahan, Pak Kepala Dinas Pendidikan Dukcapil Kota Bekasi ini memberikan tindakan tegas. Kami diperintahkan untuk melakukan yang pertama ada surat perintah dari Pak Kadis, yang kedua kami melakukan pemanggilan kalau Dukcapil apabila ada terlibat pegawai ini. Bila terlibat pegawai, kami melakukan pemanggilan, melakukan klarifikasi ataupun BAP, berita acara atau berita acara keterangan keterlibatan mereka terhadap pungli yang mereka lakukan ini. Dan apabila benar terjadi pungli sebesar apapun yang mereka terima, Kepala Dinas Pendidikan menegaskan agar diberikan sanksi. Dan hampir untuk yang di Disdukcapil ini hampir lebih dari 10 orang Pak Kadis ya. Dari mulai tahun 2019. Hampir 7 tahun ini. Nah, 2019 ini ada yang lebih terparah lagi, 2 orang pegawai Disdukcapil yang waktu itu hanya pengecekan data seseorang dipinta oleh orang lain akhirnya diberikan. Adapun mereka melakukannya itu sampai ada yang di luar kantor Disdukcapil. Nah, itu melakukan mungkin mereka mencuri data atau apa gitu ya. Akhirnya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya pengecekan data. Nah, itu tindakan tegas dari Kepala Dinas Dukcapil pada tahun 2019 ini sampai terjadinya pemecatan untuk masalah data yang mereka diperlukan oleh orang lain akhirnya diberikan. Dan yang selanjutnya juga yang 10 orang yang tadi dikatakan dilakukan penindakan, mereka itu dengan adanya pungli ataupun merasa adanya terjadinya kelalaian ataupun komunikasi yang kurang jelas pada masyarakat, makanya mereka diberikan sanksi. Pertama teguran lisan, yang kedua ganda tulis, yang ketiganya beratnya diadakan orasi. Bapak Kepala Dinas menekankan apabila terjadinya pegawai Disdukcapil yang melakukan pungli, melakukan kelalaian dan pelayanan dan kurang cermatnya dalam memberikan pelayanan, selalu akan beri sanksi. Mereka kalau sanksinya berat tentang pungli, otomatis mereka yang bekerja di kecamatan apapun di kelurahan, para operator ini akan diberikan sanksi. Pertama, penarikan user hak aksesnya. Mereka tidak mempunyai hak akses untuk dalam pelayanan, akhirnya ditarik di kantor Dinas Pendidikan Dukcapil untuk melakukan pembinaan. Itu yang sanksi yang beratnya itu. Iya. Mungkin itu sampaikan. Baik. Pak, IKD rentan scam ya. Ini kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Bagaimana ini, Pak? Ya, tadi kami menghimbau bahwa pertama bahwa pihak Disdukcapil itu tidak pernah, ya saya tekankan sekali lagi, pihak Disdukcapil itu tidak pernah progresif
menghubungi warganya. Karena kita tidak, walaupun kita punya database warga, tapi kita tidak diberikan wewenang untuk kita menghubungi warga, mengingatkan warga satu persatu untuk, ayo Pak, diaktifasi IKD-nya. Itu sudah pasti bukan petugas Dukcapil. Karena petugas Dukcapil tidak pernah proaktif atau secara progresif meminta warga untuk mengaktifasi. Karena pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang 23 2006 sebagaimana telah diubah di 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, peristiwa kependudukan itu adalah kewajiban warga negara untuk melaporkan. Jadi kewajiban warga negara untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga tidak ada petugas satupun dari Dukcapil yang saya tugaskan untuk menghubungi warga satu persatu. Adapun apabila ada yang begitu, pastikan bahwa langsung saja, oh mohon maaf saya sedang sibuk, tutup. Setelah itu report spam dan blokir. Sudah pasti itu penipuan. Karena tadi tidak ada satupun petugas Dukcapil di seluruh Indonesia ini yang proaktif untuk menghubungi penduduk. Nah, kedua, pastikan kita juga tidak menge-share yang namanya foto identitas kita, misalnya entah itu foto KTP, foto wajah kita, ya, foto entah itu nama, entah itu nama anak atau nama orang tua. Kadang-kadang kan suka ada yang seperti itu hindari. Karena sekarang ini tadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan apapun. Termasuk petugas Dukcapil, saya sudah bilang jangan lagi pasang foto profile picture. Karena apa? Itu yang dimanfaatkan oleh si petugas-petugas gadungan yang tadi scammer itu. Mereka ngambil foto petugas Dukcapil sehingga meyakinkan kan seperti itu, terus tiba-tiba sudah masuk ke sana mereka melakukan penipuan. Seperti itu sih. Jadi intinya tadi dibalik kewajiban untuk melakukan update, melaporkan peristiwa kependudukan, tapi juga ada kewajiban untuk menjaga identitasnya agar aman, tidak terkena dampak-dampak yang negatif. Seperti itu, Mbak. Iya. Mereka kok tahu sih, Pak, kita mau ngupdate gitu, Pak? Ya karena kan sekarang memang secara nasional menjadi program. Ketika kita sudah mengunduh aplikasi, kemudian ada beberapa data, tiba-tiba ada yang telepon gitu, Pak? Enggak mungkin. Kalau itu kan gini, makanya kenapa kita membukanya juga silahkan hubungi ke Zoom meeting kita yang ada di website. Jadi nggak bisa juga, nggak ada yang menghubungi duluan gitu. Intinya tadi, Dukcapil sifatnya tidak proaktif untuk menghubungi, tapi warga silahkan datang, kami akan fasilitasi seperti itu. Baik. Himbauan-himbauan Pak kepada masyarakat agar bisa waspada. Kemudian kalau ada oknum-oknum yang mengaku itu udah abaikan saja gitu ya, Pak. Tentunya pertama warga Kota Bekasi yang tercinta sekarang ini, bagi warga yang memiliki putra-putri yang sudah berusia 16 tahun atau lebih yang belum melakukan perekaman KTPL, silahkan segera datang ke kantor kelurahan. Kami layani di sana untuk melakukan perekaman, sehingga nanti begitu di usia 17 tahun mereka sudah tinggal cetak KTP-nya. Itu yang pertama, karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa perekaman KTP ini menjadi wajib bagi seluruh warga negara. Yang kedua, jaga identitas kita, jangan sampai sembarangan meminta tolong kepada orang yang kita tidak tahu modusnya nanti apa, akhirnya identitas kita dimanfaatkan. Artinya urus layanan Adminduk itu sendiri aja, nggak susah kok sebetulnya. Cuman pahamin dulu. Untuk memahami silahkan standar operasional prosedur kami, standar pelayanan kami semua ada di website kami di disdukcapil.bekasikota.go.id. Lengkap semua ada di sana, silahkan dilihat, pelajari, baru laksanakan. Kalau sulit bertanya silahkan bisa tadi di menu pelayanan publik, hubungi Anda Sultan, langsung saja konsultasi dengan petugas kami di Zoom meeting kami. Nah, terus yang ketiga, tentunya tadi ketika ada yang hubungi mengatasnamakan Disdukcapil, kami sampaikan Disdukcapil tidak pernah mendahului melakukan tindakan-tindakan menghubungi warga secara proaktif, atau istilahnya kami itu sifatnya pasif. Nah, warga yang harus aktif. Nah, jadi ketika kami yang aktif, warga sudah harus curiga, udah blokir aja sambil dilaporkan sebagai spam ke WA.
Karena mereka tuh biasa menghubungi lewat WA. Mereka jarang yang menggunakan telepon langsung, tapi menggunakan WA karena sepertinya mungkin jaringan link itu bisa disusupkan melalui WA. Jadi itu yang hal penting bagi warga Kota Bekasi, dan bagi yang belum aktivasi IKD, segera aktivasi karena lebih menghindarkan kita dari kehilangan KTP, kerusakan KTP, dan memudahkan karena kita dimanapun kita berada, sepanjang handphone kita masih ada, maka identitas kita akan selalu bersama kita. Seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir, Pak Sutisna. Semoga ini menjadi edukasi kita lebih waspada lagi ya, Pak. Amin. Mau tambahan? Silakan. Dengan kewaspadaan, tadi telah dikatakan oleh Pak Kadis ada 3 kriteria yang disampaikan tentang kewaspadaan. Nah, saya menambahkan sedikit Pak Kadis. Silakan. Bahwa kita apabila ditelepon oleh warga ataupun oleh orang lain, kita miliki HP ditelepon orang lain, tidak namanya tidak terkenal, pokoknya jangan diterima, jangan diangkat ataupun gitu. Nah, kalaupun dia chatting dengan WhatsApp, tapi kita antisipasi, biarkan dulu nomor masuk ke kita. Kita kan sekarang sudah agak canggih, ada aplikasi yang mengecek nomor orang lain. Nah, kita coba, kalau seandainya kita ditelepon ataupun di chatting WhatsApp yang tidak ada tersimpan di kontak kita, otomatis kita harus mengecek ke aplikasi, yaitu istilah contohnya ke Get Kontak. Nah, di sana kan bisa muncul di tag-nya nama-nama siapa. Iya. Pokoknya pada intinya, pada rekan dakta, warga, masyarakat apabila menerima telepon yang tidak dikenal, abaikan. Walaupun dia chatting WhatsApp mengaku di Dukcapil, kita biarkan dulu, coba kita cari kebenaran data nomor telepon tersebut, apakah orang pelaku ataupun orang warga biasa. Mungkin ditambahnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir Pak Kadis, Pak Sutisna. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.